أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita sedikit menyempurnakan penjelasan tentang riya yang di dalam kitab Kabair ini, ya, karena masih ada beberapa hadis yang belum dibacakan. Ya, mudah-mudahan untuk melengkapkan saya bacakan lagi tentang bahayanya perbuatan syirik, ya, karena seperti sudah dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah, yang paling ditakuti oleh Rasulullah terhadap umatnya ini, itu adalah syirik kecil. Yang disebutkan oleh Nabi, syirik kecil itu adalah riya, ya. Sayang kita yang umat yang memang dikhawatirkan jatuh kepada riya malah tidak peduli, ya, dengan penyakit riya itu. Bahkan seakan-akan amalan kita ini sudah ikhlas dan kita sudah pede betul bahwa amalan kita ini akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan ganjaran dari sisi Allah. Padahal boleh jadi apa yang kita amalkan tersebut, ya, karena mengandung, ya, riya, karena mengandung, ya, sum'ah barangkali, boleh jadi amalan-amalan kita itu tidak diterima. Nauzubillah. Ya, makanya Nabi mengkhawatirkan. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain, ya, di sini dikatakan wa an Abi Ali rajulun, ya, mim Bani Kahil, ya, dari Abu Ali, rajulin, seseorang dari Bani Kahil berkata, khatabana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Jadi Abu Musa al-Asy'ari pernah berkhutbah di hadapan kami. Faqala, lalu Abu Musa al-Asy'ari berkata atau berkhutbah di situ, ya ayuhan nas ittaqu hadzal syirk. Wahai manusia, ittaqu, waspadalah kalian, jagalah diri kalian, hadzal syirka, dari perbuatan syirik ini. Fa innahu, karena syirik ini, ya, akhfa min dabi bin nami, lebih tersembunyi, lebih rahasia daripada merayapnya seekor semut. Faqama ilaihi Abdullah bin Hazan wa Qais ibnu al-Mudarrib. Kemudian berdirilah menghadap kepada Abu Musa al-Asy'ari, ya, seseorang yang bernama Abdullah bin Hazan dan juga Qais bin al-Mudarrib. Faqala, lalu keduanya berkata, wallah la takhrujanna mimma qulta aw lanatiyanna Umar ma'dunan lana aw ghaira ma'zun. Ya, demi Allah, hendaklah engkau keluarkan dalil, ya, dari apa yang engkau katakan, atau nanti benar-benar kami akan mendatangi Umar bin Khattab, ya, untuk mengadukan ucapanmu ini, baik diizinkan ataupun tidak. Kemudian faqala, maka berkatalah, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, bal ukhriju mimma qultu, bahkan aku akan keluarkan dalilnya, aku akan keluarkan hadisnya dari apa yang aku telah katakan. Kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhutbah, ya, pernah berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, suatu hari. Faqala, lalu beliau bersabda, ya ayuhan nas ittaqu hadzal syirka, ya, wahai manusia, bertakwalah kalian, jagalah diri kalian dari perbuatan syirik ini, yaitu syirik kecil maksudnya.
fa innahu akhfa min dabibin namli, karena sesungguhnya syirik ini lebih tersembunyi daripada merayapnya seekor semut. Faqala lahu man sya'allah ayyakul, maka berkatalah seseorang yang Allah kehendaki untuk berkata, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namli ya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimanakah kami dapat menjaga diri kami daripada syirik ini, padahal dia itu lebih tersembunyi, lebih tidak nampak daripada merayapnya seekor semut. Kemudian beliau mengatakan, qulu, hendaklah kalian ucapkan, Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Hendaklah kau ucapkan, Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami na'udzu berlindung bika kepadamu dari perbuatan syirik, ya, daripada mempersekutukan sesuatu denganmu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun kepadamu dari apa yang tidak kami ketahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, ya. Itu. Jadi hadis ini adalah hadis hasan li ghairihi. Jadi Nabi sudah menjelaskan di sini yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari bahwa syirik khafi ini, ya, syirik kecil ini, yaitu riya, itu lebih tersembunyi, lebih tidak kelihatan daripada merayapnya seekor semut. Bahkan di dalam hadis yang lain, ya, di dalam asar yang lain maksudnya, bahwa syirik kecil ini lebih tersembunyi daripada merayapnya seekor semut hitam, ya, di batu hitam dalam kondisi gelap gulita. Coba itu. Jadi artinya, ya, kalau kita tidak memahami, kalau kita tidak mengkaji agama Allah dengan baik, pelajaran, apalagi khususnya pelajaran akidah, pelajaran tauhid, ya, kita tidak akan sama sekali paham tentang perbuatan syirik kecil atau riya ini. Ya, karena sudah Nabi katakan, dia itu lebih tersembunyi, lebih rahasia daripada merayapnya seekor semut. Ya, kita kalau tidak secara fokus melihat, kita nggak akan tahu ada semut yang, ya, lalu lalang, yang berjalan mungkin di bawah kita, ya, atau mungkin, ya, di hadapan kita nggak tahu. Nah, syirik itu lebih lagi, ya. Jadi di samping Rasulullah itu mengkhawatirkan umatnya melakukan perbuatan syirik kecil, yaitu riya ini, di samping itu juga Rasulullah sudah memperingatkan bahwa riya ini atau syirik kecil ini, ya, kondisinya lebih tersembunyi, lebih rahasia, lebih tidak nampak daripada merayapnya seekor semut. Maka berlindunglah kita, ya. Makanya berdasarkan kepada hadis ini, ya, kita harus benar-benar fokus mempelajari, memahami, mengerti tentang masalah riya ini. Kemudian di dalam hadis selanjutnya yang ada dalam buku tersebut, ya, disebutkan di situ, walahuma an Umar bin Khattab, dan bagi keduanya, bagi Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, berkata yaitu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi kata Rasulullah, innama, hanyalah al-a'malu, amal-amal itu binniyat, tergantung dari niatnya. Dan hanyalah seseorang itu akan mendapatkan, hanyalah tiap-tiap orang itu akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkan, ya. Nah, jadi kita melakukan apapun tergantung niat kita. Makanya orang boleh jadi amalnya sama, tetapi karena perbedaan niat, maka yang satu mendapatkan pahala, yang satu tidak. Contoh lah, misalnya mandi misalnya, ya. Kalau mandi itu cuma sekedar jebar-jebur untuk mendinginkan, ya, tubuh, apalagi itu memang sudah kebiasaan tiap hari, maka mandi ini adalah yang disebut dengan adah atau kebiasaan. Tapi ketika seseorang mandi karena janabat misalnya, karena junub, dan diniatkan mandi karena Allah, ya, maka ini adalah ibadah. Yang satu adat, kebiasaan, tradisi, yang satu lagi adalah merupakan ibadah. Yang satu tidak berpahala, yang satu berpahala. Begitupun misalnya makan. Kalau orang hanya sekedar makan, ya itu kebiasaan, karena orang butuh makan. Tapi kalau orang makan karena mengikuti perintah Allah atau mencontoh Rasulullah makannya, maka itu adalah ibadah. Maka makan yang pertama tidak akan mendapatkan pahala, makan yang kedua akan mendapatkan pahala dan barokah. Ya, itu semua tergantung dari niatnya. Makanya, jadi penting bagi kita untuk mempelajari, memahami, dan memasang niat
setiap kali kita hendak beramal. Tetapi ini adalah amalan-amalan yang memang adalah amal soleh. Ya, amalan-amalan yang memang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu hadis pertama. Ya, ini juga tidak banyak dijelaskan karena nanti ada pembahasan khusus juga berkenaan dengan hadis innamal a'malu binniyat ini. Sekarang hadis yang kedua. Ini kita bahas. Wali Muslim, dan bagi Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, marfu'an, hadisnya adalah marfu', yaitu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda di sini, inna awwalan nas yuqda alaihi yaumal qiyamah salasah. Ya, jadi sesungguhnya manusia yang pertama-tama diputuskan perkaranya pada hari kiamat itu salasa, ada 3 golongan. Pertama adalah rajulun ustushhida fi sabilillah. Jadi seseorang yang dia itu terbunuh, seseorang yang dianggap mati syahid di jalan Allah. Fa'utiya bihi, dia dihadapkan nanti ke hadapan Allah. Fa'arrafahu ni'matahu atau ni'amahu, lalu Allah perkenalkan kepada dia nikmat-nikmat yang selama ini Allah berikan dari sejak dia lahir sampai dia mati. Kemudian fa'arafah, dia pun mengenalnya, dia tahu itu nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan. Qala, kemudian Allah berfirman, "Fama amilta fihi?" Apa yang kau telah kerjakan, apa yang kamu telah amalkan ya dengan nikmat-nikmat itu? Qala, orang itu menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutiltu atau hatta tusyidhu. Ya Allah, aku dengan nikmat-nikmatmu itu aku dulu berperang di jalanmu sehingga aku terbunuh, sehingga aku dinyatakan mati syahid. Ya, itu pengakuan orang tersebut. Kemudian qala, Allah berfirman, kazabta, kamu bohong. Walakinnaka qatalta liyuqalahu wajari, kamu dusta, kamu berbohong. Tetapi sebetulnya kamu berperang itu, kamu berjuang itu hanya untuk dikatakan, disebut, dijuluki sebagai seorang yang jari, pemberani, seorang pejuang, seorang mujahid, ya, seorang pahlawan. Faqad kila, maka sungguh-sungguh telah dikatakan kata-kata itu. Itu balasan Allah di dunia, ya, bahwa orang itu selama hidup di dunia ini dijuluki sebagai seorang pemberani, sebagai seorang pejuang, sebagai seorang pembela agama, gitu alasannya. Padahal orang itu tidak seperti itu. Ya, summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkanlah ya oleh Allah kepada para malaikat, kemudian diseret orang itu atas wajahnya hatta ulqiya finnar, sampai orang itu dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka. Ya, ini amal soleh, berperang di jalan Allah, membela agama Allah, berada di barisan orang-orang mukmin, membunuh orang kafir atau dibunuh orang kafir, itu adalah merupakan amal soleh. Banyak bab yang menjelaskan tentang ini, tentang keutamaan jihad. Tetapi kalau di dalam dirinya itu ketika berangkat berperang itu ya supaya nanti dia dianggap sebagai seorang pejuang, seorang pemberani, seorang pahlawan, pembela agama, itu niatnya. Dan memang ternyata di sana dia berperang, ia membunuh orang-orang kafir, bahkan di akhirnya terbunuh juga. Lalu orang anggap dia itu mati syahid, dia itu seorang pejuang dan seterusnya. Padahal niatnya itu di awalnya begitu. Ya, nanti di hari kiamat ya Allah akan perlihatkan, ya Allah akan bongkar rahasia orang itu. Ternyata orang itu berperangnya bukan karena membela agama Allah, bukan semata-mata mencari pahala, ridho dan surganya Allah. Dia hanya ingin disebut sebagai seorang pemberani. Ya, kita yakin bahwa berjuang itu, berjihad itu adalah termasuk amal soleh, dan bahkan zurwatu sanamil Islam, puncak daripada ajaran Islam. Ya, tetapi jikalau dikerjakan niatnya bukan karena Allah, maka ia akan sia-sia dan bahkan dia akan merugi. Ya, akan disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya ya bahwa Allah itu menyebut diri sebagai wallahu alimum bizati sudur. Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Allah mengetahui apa yang ada dalam isi hati manusia. Bahkan dalam ayat 2 dikatakan yauma tubla sarair, pada hari akan dinampakkan, akan dibongkar, akan dibuka berbagai macam rahasia. Rahasia-rahasia kita yang orang lain tidak tahu sampai matinya kita akan dibongkar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Jadi yang kedua adalah orang yang rajin ya menuntut ilmu, lalu mengajarkan ilmu itu dan rajin juga membaca Al-Qur'an. Ini orang yang kedua.
Fa'utiya bihi fa'arafa ni'amahu fa'arafaha. Lalu dia didatangkan kepada Allah, lalu kemudian diperlihatkan kepada dia segala macam nikmat yang Allah pernah beri dari sejak dia lahir sampai dia mati. Lalu orang itu pun mengakuinya, mengenal semua nikmat yang Allah pernah beri itu. Kemudian Allah berfirman, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kamu telah kerjakan dengan nikmat-nikmat yang telah aku beri itu? Kemudian qala, orang itu menjawab, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Ya Allah, aku dahulu di dunia mempelajari ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu ini, ilmu segala macam lah. Dan aku pun mengajarkan ilmu itu. Dan aku pun membaca Al-Qur'an. Ya, dan semuanya itu adalah karena Engkau ya Allah. Ya, itu pengakuan orang itu. Tapi Allah tahu isi hati orang. Sehingga Allah mengatakan, "Qala kadzabta," kamu dusta, kamu bohong. "Walakinnaka ta'alamtal ilma wa 'allamtahu wa qara'ta al-Qur'an liyuqala huwa 'alim wa qara'ta liyuqala huwa qari." Sebetulnya kamu mempelajari dan mengajarkan ilmu itu hanya ingin disebut sebagai seorang yang alim, orang yang berilmu, ingin disebut sebagai ustaz, ingin dianggap sebagai ulama dan seterusnya. Dan kamu pun membaca Al-Quran hanya ingin disebut sebagai seorang qari. Faqad qila, sungguh itu telah dikatakan kepadamu. Jadi Allah telah balas ya amalan orang tersebut di dunia. Ya, orang itu disebut sebagai seorang alim, seorang ustaz, ya, dan juga disebut sebagai seorang qari. Tapi di hari kiamat dia tidak dapat apa-apa kecuali azab yang pedih. Kemudian summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan ya kepada malaikat atas orang itu, lalu orang itu diseret atas wajahnya sampai orang itu pun dicampakkan, dilemparkan, dijerumuskan dalam neraka. Ma'adallah. Ya, hati-hati menuntut ilmu. Pasang niat yang sahih, pasang niat yang benar. Bersihkan hati kita pada saat kita menuntut ilmu. Ya, bukan untuk jago-jagoan, bukan untuk hebat-hebatan, bukan. Tapi kita belajar itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada surganya Allah dan menjauhkan kita dari nerakanya Allah. Kita belajar agama dan mengajar adalah untuk mendekatkan diri kita kepada keridhaan Allah dan menjauhkan kita dari kemurkaan Allah. Nah, itu yang kedua. Ya, nanti jelaskan. Yang ketiga, golongan ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi fa'atahu min asnafil mal. Jadi yang ketiga adalah seseorang yang Allah telah lapangkan rizki atasnya, dan Allah telah memberikan kepada orang itu berbagai macam jenis harta, dari emas, perak, uang, rumah, dan segala macam lah. Kemudian orang itu fa'utiya bihi, dihadapkan ke hadapan Allah, fa'arrafahu ni'amahu, Allah juga perkenalkan pada orang itu nikmat-nikmat yang pernah Allah beri sejak dia lahir sampai dia wafat. Maka orang itu arafah, mengenalnya, orang itu mengakuinya. Qala, Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu telah amalkan dengan nikmat-nikmat itu? Qala, orang itu mengatakan, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun faqa fihi illa anfaqtu fihi laka." Ya Allah, tidaklah aku meninggalkan suatu jalan yang engkau sukai, yang engkau suka diinfakkan pada jalan itu, melainkan aku akan berinfak di situ. Jadi setiap ada jalan yang Allah suka, yang Allah ingin di jalan itu ada seseorang itu berinfak, maka orang itu pasti akan mengeluarkan harta di situ. Dan orang itu mengatakan, "Karena Engkau ya Allah." Tetapi Allah mengatakan, "Kadzabta, kamu dusta, walakinnaka fa'alta." Tetapi sebetulnya engkau berbuat demikian itu liyuqala huwa jawad, supaya dikatakan dia adalah orang yang dermawan. Faqad qila, dan sungguh-sungguh di dunia telah dikatakan, telah disebut itu, kamu dianggap sebagai orang yang dermawan. Itu balasan di dunia. Summa umira bihi, kemudian dia itu diperintahkan ya oleh Allah kepada malaikat, fasuhiba ala wajhi, kemudian diseret atas wajahnya hatta ulqiya finnar, sampai orang itu pun dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Nah itu. Ya, jadi dengan dalil-dalil seperti ini, itu semua amal soleh. Berjihad di jalan Allah, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, itu juga merupakan ya amal soleh. Ya, diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul. Yang ketiga juga adalah orang yang rajin berderma dengan hartanya yang melimpah, dia bersedekah, dia berinfak, dia membayar zakat, membantu orang yang kesusahan dan seterusnya. Tetapi amal-amal soleh itu seluruhnya gugur pahalanya, batal ya ganjarannya, hanya gara-gara dia ingin disebut sebagai seorang yang pemberani, pejuang, ingin disebut sebagai seorang alim dan qori, dan ingin disebut sebagai seorang yang
dermawan. Dan sungguh orang itu di dunia disebutkan itu. Apalagi kalau andai kata dunianya dia nggak dijuluki apa-apa, tetapi di akhirat dia tambah lagi nggak dapat apa-apa. Coba, ya rugi 2 kali. Nah, oleh itulah supaya kita tidak rugi, niatkan, pasang niat, semuanya itu karena Allah. Jika kita berjihad, berjihadlah karena Allah. Kalau kita menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu serta baca, niatkan karena Allah semata-mata. Kalau kita bersedekah, juga karena diniatkan karena Allah. Walaupun kita tidak mendapatkan balasan dunia, bahkan kita dicerca, dihina, nggak masalah. Yang penting di hari kiamat. Ya, pasang niat yang benar. Jadi yang pertama yang kita bahas di sini adalah bahwa ketika kita berjuang, ketika kita berjihad, memperjuangkan agama Allah, meninggikan kalimat Allah, itu harus betul-betul karena Allah. Ya, bukan karena ingin disebut sebagai tadi pemberani, ya, dan seterusnya ya. Sebagaimana ada tambahan dalil, ya, Rasulullah SAW pernah ditanya gitu istilahnya, ya, tambahan hadis tentang berjihad, ya, berperang, ya, tapi niatnya bukan karena Allah, ya, ingin disebut sebagai seorang pemberani, jadi ya. Wa an Abi Umamah, dari Abu Umamah qala berkata, ja'a rajulun, pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Kemudian orang itu bertanya, ara'aita rajulan goza yaltamisul ajra wa dzikra malahu, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang berperang tapi dalam rangka mencari upah, dalam rangka mencari harta rampasan perang dan ingin julukan, ya, ingin terkenal gitu. Malahu, apa yang dia dapat? Faqala, maka menjawablah Rasulullah, la syai'alah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Fa'adaha salasa mirarin, lalu orang itu mengulang pertanyaan 3 kali. Wa yaqulu Rasulullah, dan Rasul tetap mengatakan, la syai'alahu, dia tidak mendapatkan apapun dengan berperangnya itu. Walaupun dia membunuh orang kafir sekian banyak, walaupun dia terluka bahkan terbunuh, dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Kemudian Rasul mengatakan, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhu. Ya, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan menerima suatu amalan kecuali jika ikhlas, dia murni karena Allah, dan amal tersebut ya diperuntukkan, dicari dengan amal itu wajah atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Nah, itu. Jadi Allah akan menerima suatu amalan jika kita ikhlas, murni karena Allah, dan semata-mata hanya mencari keridhaan, ya, atau wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah, al-ghazwu ghazwan. Jadi perang itu ada 2 jenis. Fa amma man ibtaga wajhallah wa ata'al imam wa anfaqal karima wa yasar syarik wa jatanabal fasad fa inna namahu wa nabahahu ajrun kulluh. Jadi perang itu ada 2 jenis. Adapun orang yang berperang karena mencari keridhaan Allah, ya, mencari wajah Allah, keridhaan Allah, mentaati imamnya, membelanjakan harta pilihannya, memberi kemudahan kepada kawannya, dan kemudian menjauhi kerusakan dalam peperangan, maka tidurnya dan terjaganya itu adalah merupakan pahala seluruhnya. Jadi ketika dia perang, ya, dalam keadaan terjaga, atau dia menjaga-jaga di perbatasan atau apapun, ataupun dia sedang tidur, semua dihitung pahala. Ya, kemudian wa amma man goza fakhran wa riya'an wa sum'atan wa aswal imam wa afsada fil ardi fa innahu lam yarji bil kafaf. Ya, adapun orang yang berperang karena suatu kebanggaan, karena niat riya dan sum'ah, menentang imam dan membuat kerusakan di muka bumi, maka ia tidak kembali dengan membawa balasan sedikit pun. Nah, itu. Jadi kalau kita perangnya niatnya riya, niatnya sum'ah, kita pulang perang walaupun kita membunuh ataupun tinggal jasad kita yang dibawa pulang, ya kita nggak dapat apa-apa. Nah, itu. Jadi perang pun harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan sok-sokan. Bukan karena kebanggaan, nih saya mampu, nah, bukan itu, nggak sok-sokan lah. Ya, jadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang kedua, amal soleh lain adalah menuntut ilmu. Ya, jadi kita belajar, kita mengajar, membaca Al-Quran itu harus betul-betul karena ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sekali-kali menuntut ilmu itu dengan tujuan supaya kita terpandang di hadapan manusia.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Nabi pernah mengatakan, "Man ta'alama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala," barang siapa yang menuntut ilmu ya yang sebetulnya dituntut ya dengan ilmu itu wajah atau karena Allah, la yata'allamuhu, dan tidaklah dia itu menuntut atau mencari atau belajarnya itu illa liyusiba, melainkan untuk memperoleh aradon minad dunia, segelintir harta dari dunia, lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan menjumpai, tidak akan mendapatkan wewangian surga nanti pada hari kiamat. Ya, jadi andai kata ada orang menuntut ilmu yang harusnya menuntut ilmu itu dalam rangka mencari wajah Allah, tapi orang itu menuntut ilmunya, belajarannya itu untuk mencari segelintir daripada kesenangan hidup di dunia ini, maka orang ini kelak tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan ya dia pun tidak akan mendapatkan wewangian harum-haruman surga. Nauzubillah ya, maka berlindunglah ini. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Ka'ab bin Malik, dia berkata, aku pernah mendengar Rasul bersabda, man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaih adkhalahullahun nara. Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang belajar ilmu ya untuk dapat duduk ya membanggakan, untuk membuat dirinya itu terpandang bersama para ulama ya, supaya orang tahu nih saya belajar sama Ustadz Fulan yang kibar misalnya ya, jadi untuk tujuan itu bangga-banggakan ulama ya dengannya, atau liyumari bihi sufaha, atau dapat mendebat untuk menjidal ya orang-orang yang bodoh, atau supaya wajah orang itu berpaling melihat dirinya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Hadis dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Abi Dunya ya dengan sanad yang sahih tapi li ghairihi. Jadi kalau andai kata ada orang niat menuntut ilmunya itu pertama untuk bangga-banggain ulama, saya belajar sama Ustadz A yang terkenal lulusan Anu misalnya, ya maka udah jelas nih, walaupun dia dapat ilmu dari situ tapi niatnya begitu, hanya ikut nebeng terkenal gitu istilahnya dengan Ustadz yang terkenal itu, ya maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Harusnya ilmu itu menyelamatkan dari neraka, tapi dengan niat yang salah maka Allah malah masukkan dia ke neraka. Yang kedua, ya untuk mendebat orang bodoh. Dulu mungkin sebelum dia punya ilmu, dia sering dilecehkan, dia sering dikalahkan dalam debat. Nah dia niat belajar, pokoknya saya harus ngaji, belajar agama. Ya tujuannya nanti orang-orang yang bodoh itu didebat supaya dia menang. Nah tujuan untuk begitu, itu pun tidak akan menyelamatkan dia. Atau tujuannya supaya orang-orang memandang dirinya sebagai penuntut ilmu ya, apalagi dia membawa kitab-kitab tebal misalnya, apalagi dia mulai menghafal Al-Quran dan seterusnya. Jadi tujuannya adalah supaya menarik ya perhatian orang, supaya orang kagum kepada dirinya, orang menyanjungnya, maka Allah na'udzubillah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Maka jangan salah niat ketika menuntut ilmu. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah berkata, bersabda Rasulullah, la ta'allamu al-ilma litubahu bihil ulama wa la tumaru bihi sufaha wa la takhayyaru bihil majalis faman fa'ala dzalika fannaru annaru. Jadi janganlah kalian menuntut ilmu untuk tujuan membangga-banggakan ulama dengan ilmu itu, atau mendebat orang bodoh dengan ilmu itu, atau kalian memilih-milih majelis dengannya. Maka barang siapa yang berbuat seperti itu, maka nerakalah tempat tinggalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan ya oleh Syaikh Albani. Ya, dan banyak hadis-hadis yang semakna, yang semisal dengan hadis ini. Ya, bisa lihat di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ya. Nah itu. Jadi hadis-hadis tersebut menjelaskan dan menerangkan kepada kita bahwa pada saat kita menuntut ilmu, ya pada saat kita mengajarkan ilmu, pada saat kita membaca Al-Quran dan membaguskan suara kita, ya usahakanlah semata-mata karena Allah, mengharapkan balasan, pujian, ganjaran, keridhaan dan surganya Allah, bukan dari manusia. Ya, karena masih banyak manusia yang seperti itu. Makanya tujuan kita ngaji untuk meluruskan niat kita, membetulkan, ya mensohehkan niat kita supaya tidak keliru lagi. Nah itu yang kedua ya. Jadi jaga niat pada saat beramal soleh. Begitu juga yang ketiga pada saat orang yang bersedekah.
ya orang yang suka menyisihkan hartanya di jalan Allah. Ya, jadi orang itu ya rajin bersedekah, tapi niatnya adalah ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Ya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain, begitu juga di hadis ya, tidak bisa dibacakan seluruhnya. Allah pernah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun. Jadi apapun yang kalian berikan dari uang zakat dalam rangka mencari wajah atau keridhaan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang melipat gandakan pahala-pahala mereka. Ya, ingat ya, jadi kita ini dalam rangka mencari wajah Allah. Insya Allah harta yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, yang kita infakkan, itu nanti yarbu, ya nanti akan berkembang, akan tumbuh subur di hari kiamat, berlipat-lipat. Yang juga akan kita bahas dalam beberapa yang lain. Ya, dan banyak lagi dalil yang memerintahkan kepada kita, ya ikhlaslah. Ya, jadi sehebat apapun amal soleh kita, kalau diniatkan bukan karena Allah, ya walaupun dalam lisan kita niat karena Allah, tetapi hati kita bertolak belakang atau menyelisihinya, maka tidak ada gunanya. Allah itu tahu apa yang ada di hati kita. Ya, makanya dalam hadis selanjutnya di dalam kitab ini dikatakan Walid Turmuzi, dan bagi Imam Turmuzi, anna Muawiyah lamma sami'ahu baka summa qara'a qauluhu ta'ala. Jadi bagi Imam Turmuzi bahwa Muawiyah ketika mendengar hadis yang tadi itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dari Abu Hurairah mengenai 3 orang tersebut, ya ketika mendengar hadis itu beliau menangis. Summa qara'a qauluhu ta'ala, kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, yaitu surat Hud ayat 15, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Jadi barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan sempurnakan amal-amal mereka kepada mereka di dunia ini, dan mereka di akhirat nanti ya tidak akan dirugikan, yaitu surat Hud ya. Nah itu wal hadis mutabiqah lil ayat ya. Jadi hadis ini adalah merupakan penjelas daripada ayat yang tadi dibacakan ya. Inilah yang menjadikan Muawiyah ya. Jadi hadis yang dibacakan dalam riwayat Tirmizi itu mutabiqan ya, untuk mencocokkan maksudnya ayat ya, untuk menyempurnakannya. Wa misalul lima jaa fiha ya, wa hadzal ladzi ja'ala Muawiyah yatul hadil ayat, dan inilah yang menjadikan Muawiyah membacakan ayat ini, yaitu surat Hud tadi ayat 15. Ini adalah pembelajaran yang penting buat kita, karena hadis ini memang adalah hadis yang pokok ya, merupakan hadis yang sangat fundamental buat kita, khususnya ya untuk ya amal-amal kita bisa dibalas, amal-amal kita bisa diganjar dengan kebaikan-kebaikan ya, kalau kita bisa menjaga niat, kalau kita bisa menjaga keikhlasan kita ya. Jadi sehebat apapun amal soleh yang kita kerjakan ya, sampai mengorbankan semua yang kita miliki, tapi kalau diniatkan bukan karena Allah ya, maka tidak ada faedahnya, bahkan akan dicampakkan kita ke dalam neraka. Nah itu bahayanya ya, sehebat apapun ya amal-amal kita. Makanya kita wajib menjaga, memelihara amal yang sudah kita kerjakan dengan senantiasa mengikhlaskan diri kita. Nggak usahlah kita ingin disebut sebagai seorang dermawan, seorang ahli ilmu, seorang ulama, seorang qori, seorang pejuang, seorang yang ahli ibadah. Nggak perlu. Dan kita nggak perlu cari pujian-pujian, sanjungan-sanjungan orang. Ya, beramal saja. Sama seperti kita berdakwah dengan video ya, dengan tulisan di Instagram, di Twitter, di YouTube, dimanapun ya, murnilah karena Allah ya. Adapun orang suka atau tidak suka itu urusan Allah ya. Kalau orang suka mengamalkan, insya Allah kalau kita ikhlas, kita akan dapat pahala dari orang yang mengamalkannya ya. Tapi kalau orang mengamalkan terus kemudian kita tahu, lalu kita bangga, kita merasa hebat, kita kemudian jadi riya misalnya, itu bahaya, karena akan menghilangkan selama ini yang sudah kita kerjakan ya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan ya ini tentang bahaya riya
bahayanya sum'ah, ya bahkan sudah dinisakan oleh Rasulullah, bahkan dia itu lebih tersembunyi, lebih rahasia, ya lebih tidak kentara, tidak ketahuan daripada merayapnya seekor semut. Ya, maka hendaklah kita berhati-hati karena ya tadi, karena sulitnya kita mendeteksi, sulitnya kita ini mengetahui tentang riya ini. Jagalah makanya supaya amal kita aman diterima di sisi Allah, dan mudah-mudahan ini berfaedah juga untuk saya. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keikhlasan saya, menjaga diri kita semuanya dari penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit ujub, penyakit sombong, dan semua penyakit hati, supaya semua amal kita ini mendapatkan balasan, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang selama ini kita amalkan, dan kemudian diharapkan supaya amal tersebut diberi ganjaran berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan dicukupkan sampai di sini. Insya Allah ya akan masih berlanjut tentang kitab kabair ini, dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك